Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Semanti TV. Kali ini kita sudah kedatangan Bapak Wakil Wali Kota Solo, yaitu Dr. Ramadhani Kirana Putra SEMM. Ya. Dan kesempatan kali ini kita juga akan wawancara Bapak ya. Ya, langsung saja Kak Dit. Ya, di sini kita sudah bersama Bapak Ramadhani Kirana Putra. Oh, oke Pak, sebelumnya perkenalkan kami dari Semanti TV. Semanti 3 sekarang udah punya channel YouTube nih Pak, namanya Semanti TV. Dan kami selaku tim Semanti TV ingin minta izin untuk wawancara Bapak sebentar. Perkenalkan, saya Dita Fandi Janata, di sini saya kelas 12. Dan ini Ketua OSIS Handika Rahman. Dan teman saya, rekan saya itu Arin, itu kelas 10, dan Viola. Mereka juga merupakan sekretaris MPK dan OSIS. Sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan Bapak ke SMA 3. Bapak juga merupakan alumni di SMA 3 Solo dan saya juga akan segera menyusul Pak. Amin. Dan semoga kita nantinya sebagai alumni juga bisa terus mensupport kemajuan dan perkembangan di SMA 3. Oke, Kak. Jadi mungkin ya itu benar, kita sudah memiliki program Semanti TV ini Pak. Nah, di mana program Semanti TV ini sudah eksis di media sosial Pak. Nah, juga alhamdulillah sekolah kita juga sudah punya yang baru nih Pak, yaitu kelas jurusan bahasa Pak. Nah, di mana cuma satu-satunya di Kota Solo sekolah SMA yang memiliki jurusan bahasa. Nah, dan juga alhamdulillah kita kemarin beberapa hari yang lalu mendapatkan apresiasi dari Kecapdin Pak, yaitu dengan apresiasi untuk kepala sekolah terbaik dan juga bendahara BOS terbaik Pak. Nah, mungkin langsung saja Kak Dit, ada sesi pertanyaan. Oke, kita buka sesi pertanyaan sedikit ya Pak. Untuk mungkin pertanyaan pertama kita serahkan sama Dika dulu nih Pak. Dia ada pertanyaan yang mungkin cukup bisa dikatakan cukup berat gitu, tapi tidak juga berat. Silakan. Oke, baik Pak. Dika izin bertanya nih Pak. Seperti yang sama-sama kita ketahui bersama, sekolah SMA kan sudah kembali ke tangan provinsi nih Pak. Nah, bagaimana bentuk kebijakan dari kota khususnya untuk SMA 3 Solo dalam rangka mensukseskan pendidikan di tingkat sekolah SMA Pak? Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Dika, teman-teman OSIS, MPK, Ibu Kepala Sekolah, serta pemirsa Semanti TV dimanapun berada yang kami hormati. Pertama, kami hadir ke sini berbangga luar biasa bisa hadir bertemu dengan Bapak Ibu guru kami, termasuk dengan adik-adik siswa-siswi pengurus OSIS, MPK, dan alhamdulillah SMA Negeri 3 kita ini banyak kemajuan. Di samping prestasi-prestasi akademik, ternyata banyak inovasi yang dilakukan. Salah satunya Semanti TV, yang alhamdulillah publik akan bisa mengakses apa-apa dan apa yang sedang dikerjakan dan apa yang sudah dikerjakan, baik itu oleh majelis guru kita maupun oleh OSIS, MPK, serta siswa-siswi selingkup SMA Negeri 3 Kota Solo ini. Kami atas nama alumni sangat berbangga sekali dan mudah-mudahan prestasi baik ini dipertahankan bahkan lebih baik ke depannya. Terkait dengan pertanyaan Dika tadi, bahwasanya amanat Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah, yang mana diamanatkan di sana kewenangan pengelolaan pendidikan SMA, SMK atau sederajat itu adalah kewenangan provinsi. Ketika itu berlakunya di 1 Januari 2016, karena ada 2 tahun masa sosialisasi. Ketika 1 Januari 2016, seluruh aset, seluruh penyelenggara pendidikan termasuk majelis guru kita itu sudah diserahkan kepada pemerintah provinsi. Karena amanat Undang-Undang 23/2014 ini merupakan kewenangan provinsi, maka pemerintah kota kabupaten seluruh Indonesia
tidak boleh lagi menggunakan anggaran APBD daerahnya untuk penyelenggaraan pendidikan SMA dan SMK. Lalu kemudian Kota Solo, kita menjadi persoalan. Kenapa? Pemerintah kota dari periode sebelumnya punya sebuah gagasan bagaimana pendidikan gratis SD, SMP, SMA. Ketika diambil alih oleh provinsi, maka kembali dengan kebijakan provinsi yang ketika itu belum ada pendidikan gratis sampai dengan SMA. Maka kembali kita kepada masa sebelumnya, yang mana di SMA ini tidak gratis dan dipungut kembali iuran untuk penyelenggaraan pendidikan. Nah, sudah lebih kurang 4,5 tahun berjalan ya Bu, 4,5 tahun. Nah, kami menyadari pemerintah kota harus mencari ruang, apalagi khususnya kami juga mengenyam pendidikan SD, SMP di Kota Solo dan SMA di SMA 3 Kota Solo ini. Maka kami coba cari ruang melalui regulasi-regulasi yang ada. Alhamdulillah ada dari tata kelola keuangan namanya bantuan keuangan khusus. Bantuan keuangan khusus itu adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke provinsi, provinsi ke kota kabupaten, ataupun kota kabupaten ke provinsi. Nah, setelah kami hitung kemarin, kembali kita rujuk kepada indeks yang mana kita berikan BOP sebelum Undang-Undang 23 ini keluar. Di mana per siswa itu kita hitung indeks BOP-nya 100.000 per bulan, 1.200.000 per tahun per siswa. Nah, karena ini APBD Kota Solo, maka kita berhitungnya dengan indeks jumlah warga Kota Solo yang sekolah di di SMA SMK. Bukan kita membedakan, tapi ini dari cara perhitungan. Dari cara perhitungan. Pemanfaatannya tetap untuk sekolah secara keseluruhan. Nah, kita hitung kemarin lebih kurang dengan indeks 1.200.000 per tahun per siswa, maka ketemunya 3,4 miliar. Dengan angka 3,4 miliar itu kita berikan bantuan keuangan khusus kepada provinsi. Provinsi lalu kemudian mendistribusikan ke sekolah-sekolah berdasarkan jumlah siswanya yang ada. Maka terbagi habislah yang 3,4 miliar tadi tersebut, bisa membantu BOP, bisa membantu kegiatan ekstrakurikuler adik-adik, bisa membantu peningkatan kapasitas belajar di labor, bisa membantu peningkatan OSIS, kapasitas guru, termasuk biaya-biaya yang ditimbulkan yang ketika itu dipungut, tidak mesti dipungut lagi karena dibayarkan dari BKK ini. Tapi mohon maaf, akhirnya 3,4 tadi belum ada kesepahaman dengan teman-teman DPRD, maka karena keterbatasan keuangan daerah disetujui 1,7 miliar lebih dahulu. Nah, ketika 1,7 miliar ini disetujui, di tahun awal ini kita sudah bikin perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi melalui Kajabdin. 1,7 ini kita bagi habis dulu dengan jumlah siswanya. Insya Allah tanpa ada kendala satu apapun nantinya 1,7 lagi sisanya mudah-mudahan teman-teman dari tingkat DPRD nanti menyetujui menjadi 3,4 sehingga biaya pendidikan SMA, SMK yang ada di kota kita ini bisa kita biayai. Rasanya menurut adik-adik siswa butuh tidak BKK ini? Butuh. Karena selama ini masih dipungut tidak? Karena masih ada pungutan. Tidak ada pungutan karena ada kecemasan dari ibu kepala sekolah, dari ibu-ibu bapak kita penyelenggara pendidikan. Karena dulu ketika dipungut ada ditangkap ibu ya. Kemudian yang ditangkap tersebut pun akhirnya bebas karena tidak ada unsur pidananya. Semenjak itu tidak berani sekolah-sekolah memungut. Kalau tidak kita bantu melalui APBD kota kita, toh yang sekolah di SMA, SMK se-Kota Solo ini warga masyarakat Kota Solo. Toh yang kita cerdaskan adalah masyarakat Kota Solo. Maka kita berkewajiban untuk membantu sekolah-sekolah SMA kita, SMK kita dengan bantuan keuangan khusus untuk anak-anak kita, siswa-siswi se-Kota Solo ini. Nah, itu barangkali yang dapat kami sampaikan Dika berkaitan dengan perhatian pemerintah kota. Di samping itu melalui Kapjabdin cabang Solok Raya kita komunikasi terus dalam penyelenggaraan pendidikan dan alhamdulillah ketika COVID-19 melanda dimulainya vaksinasi remaja SMA Kota Solo, SMK Kota Solo tercepat tertinggi capaiannya ketika itu. Ini berkat harmonisasi juga komunikasi antara pemerintah kota dengan penyelenggara pendidikan, utama sekali SMA dan SMK. Barangkali itu, Dika. Oke.
Sudah pas dengan jawaban Bapak? Oke, sudah pas sekali. Iya. Oke, selanjutnya kita over ke adik kelas Adit nih Pak. Oh, Mungkin mereka iya. juga ada pertanyaan ke Bapak. Silakan Viola. Terima kasih Bang Adit sudah memberi kesempatan Viola untuk berbicara. Setelah Bapak melihat kembali sekolah kita Pak, apa sih upaya Bapak untuk meningkatkan sekolah kita ini menjadi lebih baik? Pertanyaan dari Viola. Terima kasih Viola. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas kita. Tugas kita bersama-sama seluruh instrumen yang ada di bangsa kita ini. Termasuk kami sebagai kepala daerah, wakil wali kota yang membantu Bapak Wali Kota dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan. Maka semua sekolah-sekolah tentunya lebih baik. Baik fasilitasnya, baik tata kelolanya, baik sumber daya pengelolanya, dan insya Allah bermuara baik juga kepada siswa-siswi peserta didik. Nah, maka pemerintah kota dengan keterbatasan kewenangan yang dimiliki, pertama kita ingin meningkatkan kualitas sarana prasarana melalui BKK ini, termasuk usaha penyelenggaraan pendidikan. Untuk fasilitas pendidikan yang berupa fisik, ya, di samping kita bisa melakukan melalui bantuan keuangan khusus, bisa juga dengan mekanisme hibah mungkin barangkali. Ketika sebelum Undang-Undang 23 ini lahir, di SMA 3 Kota Solo ini, saya masih ingat ketika itu kita akan memperbaiki lapangan. Kita akan membuat jalan ke belakang ke masjid. Kita akan merenovasi masjid kita dari APBD. Tiba-tiba keluar Undang-Undang 23 2014. Semenjak itu tidak bisa jadi kita gunakan. Nah, barangkali karena kewenangannya sudah berbeda-beda, maka kita cari ruang-ruang yang sesuai dengan aturan yang ada melalui bantuan keuangan khusus, melalui bantuan hibah. Kalau untuk masjid, bagaimana masjid atau musala kita bisa mendapatkan perbaikan melalui hibah untuk masjid dan musala. Karena bagaimanapun namanya walaupun di dalam sekolah, pengurus masjid dan musala tetap ada gitu. Nah, untuk fasilitas-fasilitas lainnya tetap kita sesuaikan dengan regulasi-regulasi yang ada, dan alhamdulillah secara komunikasi kita selalu melalui Kacapdin, melalui Pak Wali Kota sangat welcome, sangat terbuka. Dengan Pak Istral kita sering komunikasi bagaimana kondisi-kondisi SMA SMK kita. Dan alhamdulillah semua itu dapat terwujud dengan komunikasi yang baik. Demikian Viola. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Pak dari adik kita juga dari Arin Pak. Silakan Arin. Terima kasih Bang Adit. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Bagaimana kesan dan pesan Bapak terhadap SMA Negeri 3 Solo ini Pak? Kesan utama sekali ketika saya sekolah di sini. Saya ingin mengingat memori saya kembali, bernostalgia, yang mana SMA Negeri 3 Kota Solo ini adalah sekolah yang menyajikan atau di samping mata pelajaran wajib juga menyajikan ekstrakurikuler yang luar biasa kepada kita bersama. Saya merasakan bahwasanya ternyata pendidikan itu tidak cukup kecerdasan intelektual saja. Kita perlu kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan emosional ini bisa kita dapatkan dengan melatih intuisi kita. Di mana kita latih? Dengan ekstrakurikuler. Ada di OSIS, ada di Pramuka, ataupun unit-unit kegiatan siswa-siswa lainnya. SMA 3 menyajikan itu untuk kita. Nah, kemudian kecerdasan spiritual kita dapatkan dengan kita taat dan patuh menjalankan syariat Islam sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, saya ingin sampaikan bahwasanya SMA 3 ini menyajikan ada spesifikasi khusus kepada siswa-siswinya, di mana siswa-siswinya agak lebih mempunyai kepercayaan diri tampil di depan. Kemudian siswa-siswinya terbiasa melakukan, apalagi yang terlibat di OSIS, di Pramuka, di unit kegiatan mahasiswanya, terbiasa mengelola orang. Maka SMA Negeri 3 Kota Solo ini cepat alumninya berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan di luar sana. Contoh, saya tidak sangka bahwasanya saya yang usia relatif muda di usia 24 tahun ketika itu tamat sekolah di SMA Negeri 3 Kota Solo ini tahun 2004. Kemudian 2019, lebih kurang 15 tahun setelah itu, saya terpilih menjadi anggota DPRD termuda 24 tahun. Dika berapa usia sekarang? 16 tahun.
Artinya apa? Lebih kurang sekitar 8 tahun lagi. Saya seusia Dika ini ketika itu, saya terpilih jadi anggota DPRD termuda di periode pertama. Ketika itu, capaian suara saya di luar ekspektasi saya sendiri. Kenapa? Saya ketika itu mendapat perolehan suara tertinggi di Kecamatan Lubuk Sekara, yaitu di atas 1000-an. Lalu saya berpikir, ini kenapa? Alhamdulillah saya feedback ke belakang, ternyata ini karena memang aktivitas-aktivitas saya ketika di SMA, ketika di kampus, yang terlibat aktif di dunia organisasi kepemudaan. Nah, maka kesan saya kepada SMA 3 ini, bahwasanya ini ruang kita, ini peluang kita. Peluang kita adalah kita punya kelebihan di ekstrakurikuler yang menggali potensi siswa, utama sekali dalam hal kepemimpinan. Nah, kemudian 2019 saya maju di DPRD periode kedua, terpilih kembali. Di periode kedua lebih bahaya lagi. Suara saya kembali tertinggi di Kota Solo ketika itu. Nah, kembali saya feedback, saya evaluasi. Karena evaluasi tersebut bukan hanya kita ada kekurangan, ketika ada kelebihan kita lihat kembali ke belakang. Apa sih yang kita kerjakan, apa yang kita berbuat, maka hasil seperti ini. Itu semua karena memang kita terbiasa berinteraksi dengan orang banyak. Kita terbiasa menyesuaikan diri dan kita agak lebih mudah diterima oleh orang-orang tertentu yang tidak semua orang bisa masuk kepada ruang-ruang tersebut. Nah, ini kelebihan siswa-siswi SMA 3 berkat pengajaran dan situasi lingkungan yang ada di sekolah kita ini. Hari ini SMA 3 Kota Solo jauh lebih maju. Jauh lebih maju, baik dari fasilitasnya, tata kelolanya, ataupun inovasinya. Saya atas nama pemerintah kota sangat apresiasi. Dan saya sering komunikasi Ibu Kepala Sekolah dengan adik-adik Ketua OSIS. Sebelumnya si Fahri ya, Ketua Bintang Fahri Ketua MPK. Nah, dari cara interaksi adik-adik OSIS, adik-adik MPK, saya sangat apresiasi. Kalau dulu yang aktif itu cuma Ketua OSISnya, Ibu Kepala. Sekarang hampir semua pengurus OSIS itu aktif. Hampir bisa komunikasi dengan baik dengan semua orang. Hampir punya kepercayaan diri untuk tampil ke depan. Hampir saya coba dalami semuanya, hampir semuanya bisa punya kemampuan manajerial yang baik lah. Dan mudah-mudahan ini dipertahankan. Dan saya berpesan kepada adik-adik OSIS, walaupun ada teman-teman kita yang tidak terlibat di OSIS, kita ajak bersama-sama. Ini loh kita anak muda, kita tidak mesti menyiapkan diri itu hanya dengan pendidikan formal saja. Menantang masa depan itu, menjawab tantangan masa depan tersebut, tidak cukup hanya dengan kecerdasan intelektual. Tadi perlu kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan bisa beradaptasi dengan orang lain. Kecerdasan membaca situasi. Kecerdasan tidak mudah emosional. Bisa memahami orang lain. Cepat berinteraksi dengan orang lain. Kecerdasan emosional. Di mana bisa kita dapatkan? Dengan pendidikan ekstrakurikuler. Terima kasih adik-adik OSIS yang sudah memajukan OSIS, memajukan sekolah kita ini. Dan kami apresiasi juga ada inovasi, Semanti TV, dan alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah kita, Kepala Sekolah terbaik SMA se-Kota Solo. Ibu Bendahara sekolah kita, bendahara terbaik di tata kelola keuangan SMA yang ada di Kota Solo ini. Ini adalah sebuah langkah maju dan sebagai sebuah gambaran bahwasanya SMA Negeri 3 Kota Solo itu memang lebih baik dari sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita doakan selalu semoga lebih berjaya, lebih kuat dan lebih memantapkan diri mempersiapkan para generasi muda yang hebat, utama sekali untuk bangsa dan negara kita ini. Baik, terima kasih Pak untuk sudah mengizinkan kami untuk mewawancari Bapak di pagi hari ini. Mungkin sekian dulu ketemu kita pada pagi hari ini Pak. Semoga kita dapat bertemu kembali di Semanti TV di program berikutnya. Sebelumnya kita tutup dulu Pak, kita gunakan slogan Semanti TV Jaya Jaya Jaya. Oke, Pak. Saya boleh pesan terakhir tidak? Oke, silakan Pak. Ya, Silakan, Pak. Ya. Kepada keluarga besar Semanti SMA Negeri 3 Kota Solo, para bapak dan ibu guru kami, mantan bapak dan ibu guru kami dimanapun berada, para alumni SMA Negeri 3 Kota Solo dimanapun berada yang kami cintai. Hari ini kami, Ramadhani Kirana Putra, Wakil Wali Kota Solo, hadir di kampus kita yang tercinta ini. Dalam hal bersilaturahmi, menyemangati adik-adik kita
mensupport penyelenggaraan pendidikan Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu guru kita semuanya. Alhamdulillah, kami laporkan SMA Negeri 3 Kota Solo jauh lebih baik. Banyak inovasi yang terlahirkan dari SMA Negeri 3 Kota Solo ini. Di mana kami hadir di hadapan kita semua, keluarga besar SMA 3 Kota Solo ini, yang difasilitasi oleh Semanti TV. Ini adalah sebuah inovasi luar biasa. Dan kita juga ucapkan selamat kepada Ibu Kepala Sekolah yang dinobatkan sebagai Kepala Sekolah terbaik di Kota Solo dalam naungan Kecapdin Solok Raya. Dan kemudian dari tata kelola keuangan, Bendahara SMA 3 Kota Solo juga dinobatkan sebagai bendahara terbaik. Ini adalah salah satu wujud dari bahwasanya SMA Negeri 3 Kota Solo tersebut jauh lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Dan kita doakan SMA Negeri 3 Kota Solo ini semakin berjaya, semakin menantapkan dirinya, menyiapkan generasi-generasi terbaik untuk nusa dan bangsa kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semanti TV. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih kepada Bapak Ramadhani Kirana Putra atas waktunya. Saya Adit Afandi Ganata dan tim yang bertugas pamit mohon undur diri. Terima kasih dan jangan lupa terus pantengin channel YouTube media sosialnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dinda. Ya. Ya. Terima Dinda ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya Bu, ya Bu ya.